Daeng ini dianggap sebagai otaknya, kota kosong yang memenangkan Pilkada Makassar waktu itu. Provokator orang ini. Kemarin diperiksa jadi saksi kan? Jadi saksi. Jadi ada temuan BPK. Dan itu bukan misalnya korupsi diambil uang itu, bukan. Gara-gara terbit satu aturan yang disinyalir dilanggar. Padahal aturan itu belakangan datang. Ngomong-ngomong, Daeng sendiri mau aku dengar-dengar mau jadi gubernur, nyalonin gubernur ya? Kalau misalnya Nasdem dengan Mas Anies, PDIP dan koalisinya dengan Mas Ganjar, itu menurut Daeng ngeri ya? Oh, kalau berdua agak ngeri. Kan pimpinan pusat juga dekat. Oh, Pak JK juga? Ya. Sama Pak JK kan juga dekat? Oh, dekat. Semua saya hormat semua orang. Udah Jakarta aja, Daeng. Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, ketemu lagi di Kamar Rosi. Kali ini saya kedatangan tamu, ia adalah Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto. Halo, ketemu lagi Pak Dani. Siap. Salam sehat. Alhamdulillah, rindu rasanya ketemu Mbak Rosi. Saya biasanya panggil Pak Wali ini Daeng. Siap. Saya boleh panggil Daeng aja ya? Oh, siap. Daeng, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya ingat terakhir Daeng tuh ke studio Rosi di Kompas TV tahun 2018. Kita ngobrolin soal kota kosong. Karena Daeng ini dianggap sebagai otaknya kota kosong yang memenangkan Pilkada Makassar waktu itu. Siap. Masih provokator, Daeng? Ya, kadang-kadang pandangan orang kan berbeda. Kalau di lain sisi dibilang inovator, lain sisi kalau lawan-lawan melihat saya provokator. Jadi benar. Tergantung dari mana. Tergantung dari mana. Kalau sekubu, jadi orang yang tahu, cerdas berpikir dan sehat berpikir tanpa politik, pasti dia bilang inovator. Tapi kalau dianggap kompetitor, wah kadang-kadang dipikir kita provokator. Provokator orang ini. Daeng, apa kabar Makassar? Alhamdulillah baik. Makassar sekarang saya kan sudah periode kedua. Kalau SK saya kan berakhir 2026. Tapi kan ada 2024 ada pilkada serentak. Tentunya ini bukan juga obstacle, tapi ini sebagai tantangan. Bagaimana membangun di tengah keributan itu kan bukan barang mudah. Padahal puncak-puncak saya di periode kedua itu tahun depan. Ya, sekarang tahun ini. Sementara tahun depan udah pilkada. Dan Daeng nggak bisa running lagi kan? Nggak bisa lagi. Udah nggak bisa, ini kedua. Jadi apa challenge-nya? Jadi challenge-nya adalah memang sudah mulai menghangat, suhu sudah mulai menghangat, tekanan udara sudah mulai tinggi, dan angin sudah mulai bertiup. Ya. Apakah kapal sudah mulai oleng? Kalau saya karena seringnya oleng kapal, jadi saya anggap seperti sudah biasa. Tapi ciri-ciri, saya lihat itu seperti ritual 5 tahunan deh. Ya kebetulan saya selalu jadi objeknya, jadi ya selalu ada. Nah, ini sudah tanda-tanda sudah kelihatan. Jadi kalau sudah mulai ada angin kencang, itu artinya pilkada so dekat. So dekat ya. Ya begitu. Daeng, ini soal PDAM apa cerita? Jadi memang itulah. Kemarin diperiksa jadi saksi kan? Jadi saksi. Jadi ada temuan BPK soal, jadi memang tidak rumit sebenarnya karena ada. Dan itu bukan misalnya korupsi diambil uang itu, bukan. Gara-gara terbit satu aturan yang disinyalir dilanggar. Padahal aturan itu belakangan datang. Oke, itu kan gini Daeng, yang dibaca oleh publik, pemberitaannya adalah pembagian bonus atau tantim kan. Ya, dan itu semua dilaksanakan loh. Di bank-bank pemerintah itu dilaksanakan semua begitu. Ya, tapi ya kita hargai proses hukum. Oke, sorry Daeng, karena salah yang saya dengar penjelasan Kejaksaan Tinggi, kenapa Direktur PDAM yang kebetulan adiknya Pak Syahrul Yassin Limpo dan juga Direktur Keuangannya itu membagikan bonus atau tantim buat BUMN, BUMD gitu, itu padahal perusahaan sedang merugi, sehingga makanya ada kerugian 20 miliar. Ya itulah proses hukum. Saya kira kita harus hargai proses hukum itu. Saya ada pada posisi membuat SK. Wali kota. Wali kota. Itulah saya diperiksa di situ. Ini SK, saya buat SK karena perintah undang-undang. Yang isinya adalah? Ya semua. Bukan SK-nya
Pak Wali apa? Permintaan semua jadi kan begini, dalam aturan Perda dan peraturan-peraturan lainnya, kalau mau tantiam itu harus SK Wali Kota. Maka dia mengusulkan ke saya pasti disposisi bahwa kan ada namanya para berjenjang dari sekda, hukum, memeriksa. Apakah permintaannya ini sesuai atau tidak? Diperiksa lah. Dinyatakan sesuai. Saya tanda tangan. Saya kan tinggal tanda tangan. Karena itulah, sudah melalui kajian hukum. Kajian hukum. Karena saya salah satu tugas wali kota adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Seandainya misalnya tidak ada usulan, ya saya tidak ada SK. Kalau tidak ada aturan bahwa saya harus buat ketetapan, ya saya tidak buat ketetapan. Itu perintah undang-undang. Kalau pemberian tantiam itu bukannya harus rapat semua, karena waktu itu katanya hanya diputuskan oleh direktur utama dan direktur keuangan. Begitu yang saya dapat laporan dari. Dan itu melanggar nggak biasanya? Biasanya kan harus. Saya kira ini ya lagi berproses ya. Saya kira teman-teman juga punya pembelaan sendiri. Ya saya kira kita mesti hargai proses ini. Ya. Jadi wali kota Madani itu dipanggil. Jadi ini bukan diseret-seret. Ya. Gelombang tadi ya? Ya gelombang tadi. Ya. Apa? Karena menandatangani SK? Karena bikin SK. Atau karena mendapat asuransi? Kalau asuransi, kan saya sudah kasih lihat kan. Pemberitaannya bahwa wali kota mendapat asuransi. Jadi asuransi itu begini ceritanya. Bukan zaman saya, zaman sebelumnya. Jadi dia bikin asuransi, nggak tahu asuransi apa, selama 5 tahun. Padahal wali kota sebelumnya itu sisa 3 tahun. Waktu wali kota sebelumnya selesai, maka dia dapat manfaat karena selesai. Karena di sisa 2 tahun, saya nggak tahu juga. Nah setelah selesai masa kontraknya, sudah selesai, berakhir kontraknya, maka 2 tahun itu nggak dibayarkan. Nah saya tidak tahu dibawakan. Loh kenapa ini? Karena saya sudah wali kota dan ini uang negara memang yang dimasukkan asuransi. Tapi itu tidak masalah. Kemarin saya waktu diperiksa saya sampaikan, saya kasih lihat ceknya bahwa ini ceknya sesuai dengan saya dikasih cek resmi. Ya, jadi bukan itu yang disoalkan, karena sempat dijelaskan juga Daeng karena sebagai owner dari BUMD. Itu kenapa preminya yang di penjelasan kejaksaan itu preminya kenapa dibayarkan di 2007. Ini kalau yang ini kan yang saya terima ini 2016 di luar itu. Jadi lebih kepada mengapa menandatangani SK ya, untuk pembagian tantim. Ya itulah karena yang paling seksi kan memang saya di situ. Jadi ya ini udah campur-campur juga. Tapi kali ini memang apa yang disampaikan kejaksaan sangat profesional. Profesional. Saya baca berita-berita di Makassar, katanya Kejaksaan Tinggi kan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Langsung kemudian berita besar terus di Makassar kayaknya. Iya, jadi itulah pilkada sudah dekat. Jadi saya kan selalu diperiksa pada saat pilkada. Dulu waktu kota kosong 47 masalah saya dibuatkan. Dengan kesaksian palsu terbukti di pengadilan kesaksian palsu. Jadi ya saya sudah agak ya, tapi Tuhan yang lindungi. Ya. Kesaksian palsu. 3 tahun soalnya soal PDAM ini baru ada tersangkanya ya. Cukup lama sekali, cukup panjang. Bagaimanapun juga kan wali kota Makassar ini kan politisi ya. Sekarang kan udah lama di Nasdem. Sejak kapan di Nasdem? Ada yang ingatkan saya? Saya setelah kota kosong, saya diundang. Tapi memang kata kota kosong itu memang brandnya dari Pomanto loh. Iya siap. Jadi waktu itu kebetulan saya di Nasdemkan di rumah saya oleh Pak Ketua Umum, Pak Surya Paloh. Jadi saya sangat menghargai karena waktu kota kosong yang pertama menjadi penjelasan politik adalah Pak Surya Paloh bahwa kita harus taat, kita harus koreksi kota kosong menang. Jadi respect saya itulah saya masuk di Nasdem dan beliau yang datang sendiri waktu itu dan dengan segala hormat saya sangat terhormat dengan kesantunan pimpinan seperti itu. Sebagai kader Nasdem ya kayaknya Nasdem kan koalisi pemerintah nih, Daeng. Tapi sekarang kan kayaknya udah membawa dengan slogan angin perubahan. Gitu. Gimana hati kader Nasdem? Saya kira itu orang-orang di atas semua yang punya. Kalau kita ini di bawah dan saya ini kasta terendah. Allah.
Ya, kasta terendah karena saya tidak pengurus, saya cuma anggota. Jadi kalau kasta terendah itu ya kadang-kadang banyak tetangga juga yang cukup menggoda. Jadi ya, gak jujur. Ini apa? Kalau hatinya kader Nasdem seperti Dani Pomanto nih kan bisa dibilang waduh, diam-diam gini kan udah politisi yang waduh. Jadi saya sahabat semua calon-calon, lalu saya sahabat sama Pak Anies saya kenal baik, Pak Ganjar sering ketemu Kang Emil juga. Ini kayaknya kalau frekuensi sering ketemu kayaknya tanda-tanda. Ya karena memang beliau masih gubernur dan saya masih wali kota, sering ketemu di acara. Ya. Jadi ya saya kira kan sekarang belum ada juga calon resmi. Barangkali pada saat ada calon resmi, nah di situ sikap-sikap harus diperjelas. Deklarasi Nasdem kan sudah jelas tuh. Ya. Daeng, itu gimana? Daeng akan tegak lurus pada sikap partai? Kalau saya kira apa sih artinya seorang Dani Pomanto untuk partai? Jadi saya kira ya saya selalu ikut kata hati. Dan apa yang saya lihat yang kadang-kadang tidak dilihat orang. Sama waktu kota kosong, itu hari saya sendiri, tapi saya yakin kita menang. Nah, itu berulang seperti hari-hari seperti ini. Tentunya ya kita memilih orang yang membuat negeri ini bisa lebih baik. Apa yang Daeng lihat yang orang nggak lihat? Ya karena saya ini bergaul dari semua sisi, jadi barangkali saya lebih objektif melihat keadaan. Saya kan ini, karena saya ini bukan siapa-siapa, saya bisa masuk di mana saja. Jadi di orang-orang yang berlawanan pun saya biasa masuk. Nah sehingga saya cukup update melihat banyak hal. Nah sehingga... Apa misalnya, Deng? Ya situasi sekarang, bagaimana selera rakyat, bagaimana pandangan desa terhadap Pilpres. Ada yang tahu enggak itu? Orang kan cuma ributnya di Jakarta. Yeah. Tapi kepala-kepala desa, aspirasi kepala desa, banyak yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Saya kebetulan berinteraksi dengan mereka. Apa aspirasi yang ada? Ya, jadi artinya kepemimpinan yang sudah teruji berinteraksi dengan desa, itu kan Indonesia ini kan inti selnya kalau tadi itu selnya ada lorong, selnya itu desa. Dan Daeng melihat desa ini punya suara kuat yang tidak terdengar. Orang cuma kepalanya semua ke Jakarta. Padahal di desa-desa banyak orang tidak tahu bagaimana suara desa. Sehingga itulah saya kira menjadi bagian nanti terkuat di dalam voter ya, strong voter nanti itu. Kalau Daeng sendiri lihat gimana? Akan ngeri-ngeri sedap nggak sih 2024? Oh, ngeri-ngeri sedap ini memang karena ini enggak banyak orang kalau radar itu tidak jelas jarumnya jadi kita juga harus tenang juga saya lihat dulu. Kalau magnet sudah mulai saling bekerja maka dia akan tiba pada saat equilibrium masing-masing jarum itu sudah mengarah, jadi ya di situ baru kita bisa. Kalau sekarang pertama koalisi ini, tiba-tiba koalisi rame-rame gitu ya, ngeri itu. Kami di daerah itu jadi penonton, bagaimana, tapi ya kita serahkan sama bapak-bapak di Jakarta. Kita di daerah ini tinggal beradaptasi tapi tetap dengan tekad bahwa daerah maju, Indonesia maju. Betul sekali, Daeng. Kira-kira coba insting politik 2 atau 3 capres, Daeng? Ya kalau saya sih stabilnya harus 3. Bagusnya 3 ya? 3, stabil. Karena suara ini kan bergeser-geser ini. Kalau ini tidak maju, lari ke sini. Kalau ini tidak maju, lari ke sini. Kenapa 3? Kenapa nggak langsung 2 aja biar langsung satu putaran? Kalau 2 itu biar nggak lama-lama. Bukan, capek kalau benturannya keras sekali. Dulu juga kan kita juga mengalami dua calon itu, waduh. Dan sama aja kalau kita lihat politik identitas itu dimulai banyak orang melihat itu dari Jakarta misalnya, Daeng, itu kan dimulai dari 3 Juni. Saya mengalami pilkada kecil ya di Makassar, ya tidak seperti nasional, tapi saya kira perasaannya sama. Saya pernah bertarung dengan 10 calon. Di periode pertama 10 calon, 1 putaran kita menang. Saya pernah bertarung dengan dua saja.
Akhirnya saya dianulir. Saya bertarung dengan tidak kelihatan di kota kosong. Dan kemudian bertarung dengan 4 kandidat. Kelihatannya makin banyak kandidat makin bagus, makin cair. Ya cuman kan tetap saja akan berhadapan juga. Semua juga dunia ini bilangan 3-3 semua, 3-3. Pintu 210, 240, habis bagi 3 semua. Iya. Ini politik. Matematikanya ya. Dan orang bilang wah nanti yang akan berhadapan adalah dua ngeri itu kalau misalnya apa? Misalnya orang melihat Ganjar Anies gitu kan. Ya. Itu Daeng bilang akan ngeri itu. Saya kira ngeri itu. Karena 2 blok dan pasti selisih sedikit. Ya pengalaman kita selisih sedikit, tidak banyak-banyak sehingga terpecah ini negara. Daerah juga kita bingung. Karena terasakan tuh keras sekali. Di Jakarta barangkali orang bisa habis itu baku peluk-peluk. Di daerah kasihan. Lukanya agak dalam dan lama. Ya. Kalau misalnya Nasdem dengan Mas Anies, PDIP dan koalisinya dengan Mas Ganjar itu menurut Daeng ngeri ya? Oh kalau berdua agak ngeri. Bukan agak ngeri, memang ngeri. Karena tabrakannya keras sekali. Di lapangan di Jakarta nggak terasa. Di bawah, aduh itu keras sekali. Tetangga baku curiga, tuh. Jadi keras karena pilihannya cuma kalau bukan itu, ini. Seperti pilihan hidup mati gitu. Kalau tidak hitam ya putih, kan gitu aja. Jadi Daeng agak happy juga ya misalnya Pak Prabowo memberikan sinyal, saya tetap akan maju sebagai capres. Waduh, jadi itu saya kira sebagai masyarakat Indonesia, kalau 3 calon dengan kekuatan yang kutub-kutubnya itu... paling tidak tiga nama teratas survei lah. Iya, betul. Tapi kayaknya dari Daeng ini meskipun belum mau ngomong kayaknya udah kelihatan jelas nih arah pilihannya nih. Arah pilihannya. Kita ikut rakyat. Ikut rakyat, belum tentu ikut ketum. Ya kita tentunya harus semuanya itu izin ya, baik izin ikut maupun izin tidak ikut. Kan begitu. Yang penting minta izin ya. Harus minta izin. Ya. Lebih baik. Daeng tuh berprinsip lebih baik minta izin ya daripada minta maaf. Orang sering bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Harus minta izin. Harus gentle. Sikap itu harus gentle. Tapi ngomong-ngomong Daeng sendiri aku dengar-dengar mau jadi nyalonin gubernur ya. Jadi Sulawesi 1. Saya juga agak sekarang ini menerima sebuah fenomena yang menarik. Tiba-tiba baliho saya satu Sulawesi Selatan turun. Dan ada itu maksudnya? belum dari ujung ke ujung ramai sekali. Daeng nggak tahu. Dan itu bukan dengan saya. Masa. Sumpah. Bener. Percaya. Bener. Saya sumpah, saya bisa sumpah mati mengenai itu. Tidak pernah ada baliho yang keluar dari saya. Oke. Itu adalah komunitas. Gak pernah minta izin sama Daeng? Minta izin sih ya, Pak, saya bikin spanduk. Oke. Makanya desainnya macam-macam. Macam-macam desainnya, ada warna biru, ada orange, ada hitam, ada putih, macam-macam. Belum dari saya. Nah, alhamdulillah saya tanya mereka, bahkan ada penyapu jalan, dia WA saya. Pak Wali, saya bikinkan baliho besar, saya tidak punya uang. Tapi saya bikin baliho besar di kampung saya. Saya jaga ini sampai Pak Dhani jadi gubernur, walaupun saya tidak ada uang. Saya cuma walaupun 1 tapi saya bangga, dia foto. Tukang sapu, berapa kasihan gajinya, tapi dia bangga. Saya tanya mereka, kenapa kamu mesti berkorban begitu? Dia sampaikan bahwa kita ingin men-share kecerdasan masyarakat Makassar. Memilih saya waktu itu untuk Sulawesi Selatan. Begitu cara pikirannya ya. Jadi mau bilang harga Makassarnya lebih cerdas daripada itu. Tidak. Enggak. Jadi kan mau berbagi lah supaya apa yang didapat Makassar bisa didapat. Masyarakat Sulawesi Selatan cerdas semua. Cuma kan di Makassar itu kan belum sampai. Nah, mereka ingin sampaikan. Tapi Daeng juga ada niat kalau survei memungkinkan, semua kan survei. Kan kalau politik itu ada 2. Percaya survei, yang kedua jangan percaya survei. Daeng? Jadi percaya survei, semua gerakan kita harus percaya survei. Dan jangan percaya satu survei. Harus ada pembanding. So far gimana Daeng hasil survei? Alhamdulillah bagus. Jadi ya sudah masuk top of mind, terus sudah bagus lah. Saya sudah survei, tapi kan kita secret dulu, tidak boleh
saya tidak rilis di umum. Ya. Jadi ya 2 tahun wali kota Makassar, Ya. saatnya naik kelas lah ya. Ya, dan kalau saya lihat angin sudah mulai bertiup ini gara-gara survei ini. Ya. Oh Angin itu keras. asal musababnya. Iya, jadi dari pengalaman kemarin makin tinggi itu makin keras. Ya itu kira-kira survei itu ya seperti pohon makin tinggi ya angin kan itu ada ketinggiannya masing-masing. Dan Nasdem bisa nyalonin sendiri nggak sih nanti untuk kalau menang di Sulsel gubernur? belum bisa. Tapi kalau kan hasil pileg yang tahun ini. Oh itu tahun akan depan, ya. ini akan menentukan bisa Iya, jalan sendiri apa iya, enggak ya? iya. Ya tergantung calon presidennya nanti. Ya makanya. Ya makanya karena sekarang berbeda harus pilpres dulu tuntas. Nah, jadi sambil jalan tapi pilpres dulu diperjuangkan. Iya, untuk memastikan apakah gate-nya itu di pilpres. Iya. Kalau calon presiden maksudnya kami dukung satu terus kalah, berat pasti kalau mau run untuk gubernur. Jadi harus memang cerdas memilih memang dalam hitung-hitungan yang harus jelas. Kapan terakhir untuk iya atau enggaknya gubernur untuk Cagup? Saya kira kan minus 1 tahun itu ada di November 2023. Oke, kan September capres untuk ke KPU. Ya betul. Partai politik kan. Kalau Pilkada itu November 2024. Berarti November 2023 harus bersikap minus 1 tahun. Nah itu tadi. Tapi kan bagaimanapun juga Daeng ketika didaftarkan itu nggak bisa kan Nasdem sendirian. Kalau hasil pileg bisa 18 kursi bisa sendiri. Daeng sekarang di Makassar? Belum bisa kan? Berarti harus cari koalisi dong. Iya. Itu tadi pertanyaanku. Udah ngobrol-ngobrol Daeng sama partai lain? Saya kan dekat semua partai. Saya itu sahabat semua partai. Dalam kapasitas saya sebagai wali kota. Dekat sekali. Bahkan pimpinan-pimpinan pusatnya juga dekat. Sama Pak JK juga? Ya. Sama Pak JK kan juga dekat? Oh dekat. Semua saya hormat semua orang. Ya saya enggak punya musuh. Cuma sering dimusuhi. Ya itu saja. Ya. Oke, saya sih pengen denger agak ngeri-ngeri sedap juga tadi soal Pilpres 2024. Iya. Pilkada juga saya rasa bakal seru, bakal rame karena kan rata-rata incumbent ya di banyak kota-kota di kota-kota besar. Ya incumbent tapi berhenti kosong. Kosong, Ya, betul. Jadi ini lapangan relatif kosong. Artinya memang nama-nama yang pemimpin daerah yang selama ini masuk survei pimpinan nasional selesai. Sehingga akan ada nama-nama baru untuk di kota-kota besar itu. Ya, udah Jakarta aja Deng. Ya kita ini kan tergantung ya seperti barang lah ya. Kalau tapi dalam lingkup ruang politik biar kita di Sulawesi Selatan aja lah. Kenapa Deng? Lebih gampang ngurusin orang Makassar meskipun seling baku pukul, tawuran, tapi biar Sulawesi Selatan aja ya? Ya, kalau di Makassar sebenarnya itulah tempat paling teraman. Oh iya dong, saya harus bilang baik-baik soal Makassar. Ya. Karena mertua saya asal Makassar. Oh begitu. Tapi dari sisi pembangunan tadi kalau Deng lihat, karena kemarin juga saya wawancara wali kota Solo. Iya. Dia untuk pemilihan pertama dan yang kedua kan. Iya, baik. Dan dia juga akan berakhir 2024. Iya, 2026 juga sebenarnya SK-nya. Iya, tapi kan artinya visi pembangunan untuk 5 tahun jadinya kan terpotong gitu. Ya. Kalau Daeng jadi apa? Ada semacam PR yang tertunda atau ada kekhawatiran pembangunan tidak jalan lagi, mangkrak, kan itu selalu kata yang selalu diberikan pada para pemimpin, hati-hati loh. Justru kalau saya lihat membangun di era pilkada itu justru itu paling bagus karena orang sibuknya lain. Sibuknya ngurus diri sendiri kan di kontestasi politik seperti ini kan orang ngurus diri sendiri sebenarnya dan kelompoknya. Nah, pada saat itulah sebenarnya pembangunan paling bagus. Nah, apa yang kami buat hari ini adalah pertama memang pada saat saya di tahun pertama di periode kedua merecover dulu, mengembalikan dulu seperti performance sebelumnya. Alhamdulillah udah
Sekarang, ini karena COVID ya konteksnya. COVID dan memang menurun. Misalnya dulu kita WTP jadi WDP, PAD kita turun setengah 50%. Ini sebelum COVID. Sebelum COVID. Tapi alhamdulillah sekarang Makassar sudah ongoing lagi. Dan yang kami buat sekarang adalah bagaimana pondasi yang sustain itu di masyarakat kecil itu menjadi kuat. Makanya kami punya program lorong wisata. Lorong wisata itu adalah sebuah usaha di mana ekonomi kecil di dalam gang-gang ini itu bisa kuat. Kemudian dengan sebuah ekosistem yang dirancang, termasuk di dalamnya teknologi tinggi metaverse. Saya dengar ada yang bikin Makassar Metaverse. Ya, Makaverse. Ya. Apa mau bikin apa, Dang? Jadi metaverse ini adalah sebuah dunia baru, ya dunia ya orang bisa katakan dunia fiksi atau dunia animasi baru yang sebenarnya kalau kita tahu intinya kita bisa manfaatkan secara maksimal. Jadi saya lagi membuat namanya Makaverse, Makassar Metaverse, yaitu duplikasi Makassar di alam nyata dengan orang-orangnya dengan segala urusannya dimasukkan dalam virtual. Apa manfaatnya? Untuk masa lalu kita mesti memproteksi sejarah kita. Karena kalau kita tidak proteksi sejarah kita, orang lain akan mengintervensi sejarah kita. Bayangkan kalau sejarah-sejarah kita dibelok-belokkan sama orang. Masa sekarang pelayanan publik. Jadi kalau kita misalnya sekarang ini. Oh, saya ngerti. Jadi artinya semua dalam bentuk ya metaverse. Jadi gunanya metaverse baik dari untuk proteksi masa lalu, dimanfaat useful untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kan dengan metaverse, anak-anak kalau belajar dengan metaverse, misalnya Eduverse, dia bisa misalnya dia bisa bercakap-cakap misalnya tentang Majapahit, dia bisa bercakap-cakap dengan Gajah Mada, dia bisa masuk dalam alam masa lalu, dia belajar dalam semua indera bisa, jadi seolah-olah dia masuk di alam masa lalu. Jadi pemahaman terhadap sejarah itu betul-betul utuh. Makassar sekarang saya minta Kadis Perpustakaan dan Kadis Arsip menghadap ke Andri. Arsip nasional, kita minta sejarah-sejarah Makassar, kita mulai bikin avatarnya semua sejarah dalam bentuk virtual. Dan mereka bisa mengakses itu terutama untuk belajar, bisa belajar juga. Jadi dia bisa masuk dalam, kalau masuk di Oculus, dia bisa berinteraksi dengan pelaku-pelaku sejarah masa lalu. Itu yang bikin ada ahli-ahli anak-anak. Saya suka pakai gerilyawan, anak-anak yang berbakat saya kumpulkan semua. Jadi tapi ngambil dulu dari Andri itu kan harus sejarah yang resmi. Tidak boleh ada pembelokan sedikit pun. Lalu dibuatlah dalam format virtual. Untuk masa sekarang pelayanan publik. Biasa kita melayani orang hanya dengan dari jam 9 ke jam 5. Ini bisa 24 jam. Tenggo jam 5 go. Karena orang lagi istirahat, avatarnya yang layani. Bener? Serius. Udah jalan? Udah jalan. Ya. Jadi kalau kita rapatnya jangan-jangan saya ngobrol sama Daeng. Jangan-jangan bukan Pak Wali ini avatarnya. Jadi sekarang seperti absen. Kita pakai Oculus. Absen masuk di seminar ini. Kita tinggal masuk di virtual. Kita sudah mulai biasakan. Sekarang semua perencanaan Kota Makassar, misalnya sekarang saya bikin sport center, bikin sirkuit. Itu saya bisa asistensi. Saya mau lihat di mana WC-nya sport center saya masuk di WC. Wah, kurang bagus ininya, kurang bagus. Jadi udah 3 dimensi. Ngeceknya dengan secara 3 dimensi. Virtual. Ya, virtual. Jadi Pak Wali nggak perlu harus ke sana gitu kan, tapi ngelihat. Nggak perlu. Ya. Aku masih belum bisa percaya loh Makassar mau dibikin kayak gini. Nanti dilihat. Masih dilihat. Nah, itu untuk sekarang. Masa akan datang kita membuat simulasi sesuai dengan rencana kita. Jadi kesalahan itu diminimize. Jadi kita simulasi, salah. Tidak ada akibat kan, ini kan virtual. Rubah, kita bikin kebijakan begini. Salah ini. Yang mana kebijakan yang paling rendah resistensinya baru dilaksanakan. Jadi ada simulasinya. Biasanya apa tuh, Dan? Udah ketemu belum? Misalnya tata ruang paling penting. Misalnya tata ruang. Saya mau bikin misalnya di sini waduk. Di mana sih anunya? Kalau kita tes pakai air jadi modeling. Pakai banjir, bagaimana kalau datang badai apa semua dites. Jadi kekuatan atau resiliensi satu kawasan bisa diuji di situ. Kami bikin namanya QR code satu penduduk. Di isinya itu ada ID, KTP, kartu keluarga, terus digital address. Jadi addressnya itu langsung koordinat.
Tidak lagi misalnya jalan apa enggak. Oke. Nah, jadi udah langsung Google Map. Kemudian medical record, finance record. Nah, apa yang pertama adalah tentang kesehatan. Jadi pola-pola kesehatan di satu klaster itu udah terekam. Jadi kita udah bisa lihat. Nah, pola-pola sosial juga, siapa yang bisa bantu siapa. Nah, sekarang kita sudah bikin namanya program Parakate. Satu orang di lorong membantu orang yang tidak mampu di lorong itu dalam BPJS. Dia belikan jadi satu bantu satu. Ya, jadi tapi lewat database kan. Ya. Jadi akhirnya ada namanya social sharing, ada social mitigation, ada social care. Ya, jadi sorry. Tadi kan jadi sudah ada QR code yang isinya semua udah data pribadi data pribadi. Termasuk informasi perbankan. Termasuk informasi tapi di situ udah yang challenge-nya karena biasanya mereka yang dari kelompok-kelompok marginal, prasejahtera, mereka tuh nggak punya akses ke perbankan loh. Nah, makanya inilah kita bimbing, termasuk perlindungan data pribadi. Jadi caranya mereka isi sendiri, kalau sudah lengkap, baru QR code-nya muncul. Dan milik mereka, bukan milik kita. Jadi kami tidak mengintervensi data pribadi. Tetapi pemerintah mengelola data pribadi itu. Tapi yang memunculkan data pribadi itu mereka. Karena kami tadinya kami ke Dirjen Dukcapil. Tapi kelihatannya agak susah itu. Jadi kami membangun data sendiri. Walaupun datanya mirip dengan Dukcapil. Tapi lebih lengkap. Berarti tantangannya Dayang ketika mereka belum punya akses pada perbankan, dibantu kan? Dibantu. Karena kalau tidak, dia tidak dapat QR code. Kalau tidak lengkap isiannya. Begitu. Kalau misalnya mereka udah ribet, biasanya kan ada orang-orang kayak gitu. Ya. Itu gimana? Karena dan itu akan membuat orang jadi nggak mau punya QR code juga. Karena nanti manfaatnya di kemudian hari ini karena harus ada benefit, ada insentifnya. Insentifnya adalah kalau dia sakit. Kalau dia sakit kira-kira tinggal HP-nya saja dia scan mukanya sakit apa langsung geruduk. Jadi kita sekarang lagi membangun sistem namanya metaverse mendiagnosa. Kan pola-pola orang sakit kan ada. Seperti misalnya Mbak Rosi, misalnya saya, kalau flu saya tahu, saya flu biasa 3 hari. Obat saya ini. Itu kan sama dengan pemikiran metaverse. Obat saya ini. Saya istirahat saja sekian tidur, obatnya paling tidak tidur, minum ini, makan ini, kan sudah ada pola-pola. Nah, pola-pola itu direkam. Tapi saya mulai dari klaster kecil, lorong-lorong. Tapi sekarang sudah ada 229 lorong dari 1096 yang kita sudah persiapkan. Dan akan sampai 5.000 lorong nanti. Total yang ada di Makassar? Makassar. Yang sudah selesai itu lengkap dengan QR code-nya atau? Baru 229, tahun lalu sudah lorong wisata kami itu sudah ada 1096. Tahun ini tambah 1000. Di situ kita pasang CCTV, ada 4.400 CCTV kita pasang, WiFi, kemudian kita mulai bikin avatarnya, kemudian lorong itu kita bikin 3 dimensi, rumahnya juga 3 dimensi. Jadi kalau ada apa-apa, pertama yang paling bersyukur adalah teman-teman di BNN dan teman-teman kepolisian, karena kejahatan termonitor semua. Apalagi termasuk di rumah-rumah itu sudah 3 dimensi semua. Kalau ada mara bahaya misalnya kebakaran apa semua, kita tahu spot di mana awalnya apa semua. Nah, kemudian kita tahu, kita bisa monitoring derajat kesehatan satu klaster itu, derajat ekonomi, ya bagaimana berapa banyak orang mampu dan orang yang tidak mampu, sehingga mereka bisa saling bantu. Jadi bukan saling bantu karena kan sekarang orang nafsi-nafsi, tetangga-tetangga tidak bagus tahu. Tapi dengan data itu kita tahu bahwa yang mana harus ditolong, yang mana harus diintervensi, yang mana antar mereka saling membantu. Jadi sosial mitigasi. Wow. Dan itu bisa itu yang tadi ya Pak Wali bilang bahwa bisa menjadi bagian dari mitigasi sosial. Mitigasi sosial. Saya buat Dewan Lorong. Jadi masing klaster lorong saya bikin namanya The Lord. Namanya juga keren. Nah, Lord. The Lord. The Lord. Ya. The Lord ini terdiri atas 3 unsur. Senior yang dituakan, gender perempuan dan milenial. Nah, mereka lah yang merumuskan seperti ada lorong yang sudah menghasilkan. Ada pelihara ikan per RW, pelihara lobster air tawar, dia jual, dia bagi hasil. Udah berpenghasilan mereka. Lorong-lorong kami tuh pelihara lobster air tawar loh. Oh ya? Iya, itu lobster kan mahal.
Padahal lorong itu kan identik dengan gang sempit. Gang sempit. Dan jorok, kumuh. Jorok. Dulu jadi backyard kota, jadi disembunyikan. Sekarang di front yard, di ruang tamu. Saya punya duta-duta besar. Kemudian sekarang kita join dengan Amerika, Australia. Ya ini nanti Singapura ada berapa 50 orang datang tuh lihat itu. Jadi kita tidak malu dan masyarakat sangat semangat. Dan itulah sebenarnya hakikat membangun sebuah kota. Orang bahagia dengan usaha sendiri, bukan disuapi. Saya coba kasih bibit, mereka tanam. Mereka nikmati sendiri. Ya. Selamat, Deng. Saya benar-benar curious ingin tahu kapan-kapan saya harus lihat. Ya. Sekarang kita kriminal turun drastis. Kalau demo ya memang begitu gayanya. Makassar itu sebenarnya bukan soal gaya, soal energi. Terlalu besar itu anak-anak yang punya energi. Makanannya pagi-pagi makan coto, palu basah, kondro, sop saudara, penuh protein. Itu banyak orang Makassar itu, saudara aja di sop. Iya. Deng, terima kasih ya. Sama-sama. Sudah datang ke studio Kamarosi. Siap. Saya next ingin selain kangen dengan coto Makassar, palu basah. Siap. Saya otak-otak. Iya. Nanti kita palu butung, ya. Kita ketemu di Makassar. Baik, kami tunggu. Terima kasih. Makasih, Pak Wali Kota Dani Pomanto. Kita jumpa lagi di Kamarosi selanjutnya. Sampai ketemu.